Hai, di sini Kang Movie akan menceritakan film yang rilis pada tahun 2016 yang berjudul Soyoung Dua Never Gone. Film ini menceritakan seorang gadis miskin yang bersekolah di tempat elit yang dimana di sekolah itu hanya terdapat orang-orang kaya. Namun si gadis ini bertemu seorang pria kaya raya dan mengubah segalanya. Namun si gadis ini berprinsip tidak akan merepotkan siapapun dan bersikeras tidak mau menerima bantuan apapun. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa bantu subscribe dan share ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jaga kesehatan. Oke, langsung ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan ada seorang perempuan bernama Soo Yoon Jin. Ia sedang menunggu jemputan bis yang bertujuan ke kota. Karena ayahnya sakit parah dan tidak bisa melanjutkan, maka ia mengambil langkah beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Dan sesampainya di sekolah baru terlihat sangat berbeda sekali, ia hanya mengenakan seragam seadanya. Saat sedang berjalan terlihat motor melaju sangat kencang lalu mencipratkan air ke wajah Yoon Jin. Ia terkejut dan langsung menghampiri pengendara motor tersebut. Saat mendekati ternyata pria tersebut adalah Cheng Zeng. Ia adalah anak dari orang kaya. Kemudian Yoon Jin protes, namun saat protes tiba-tiba ada lemparan bola yang mengarah kepadanya. Cheng Zeng pun menangkisnya dan kemudian ia pun pergi. Di sekolah itu Yoon Jin hanya memiliki satu teman yang bernama Mo Fo Hua. Saat sedang berada di loker sekolah muncul seorang perempuan cantik dan terkenal di sekolah itu yang bernama Meng Shui. Bersama pengikutinya pria gendut berkacamata yang bernama Song Ming dan laki berikutnya bernama Zhou Zi. Dan saat memasuki kelas barunya Yoon Jin dikagetkan karena Cheng Zeng berada di kelas yang sama. Saat hendak duduk Cheng Zeng berpindah di bangku belakang kemudian Yoon Jin duduk di depan Cheng Zeng. Saat Meng Shui membagikan hasil ulangan matematika Yoon Jin hanya mendapatkan nilai 57 sedangkan Cheng Zeng mendapatkan nilai sempurna. Di saat Yoon Jin akan keluar kelas Cheng Zeng menahannya di sini. Cheng Zeng berniat akan membantunya. Namun saat tak terduga ternyata di buku tersebut terselip sebuah pembalut yang jatuh. Tentu saja itu membuat Yoon Jin pergi karena malu. Kelas kembali dimulai. Cheng Zeng berniat ingin mengembalikan bukunya namun tidak sengaja kaki Cheng Zeng keinjak kursi milik Yoon Jin. Saat asik ngobrol dengan Mo Fo Hua, Yoon Jin dihadang oleh Zhou Zi dan di sana juga ada Cheng Zeng. Mereka meminta ganti rugi akibat kaki yang diinjak oleh Yoon Jin. Dan tanpa pikir panjang Yoon Jin memberikan kartu debitnya untuk mengganti kerugian tersebut. Namun saat di kantin Zhou Zi malah menghabiskan uang tersebut dengan menelaktir semua orang di sana, membuat Cheng Zeng tidak enak hati. Ia pun merasa bersalah dan mengembalikan kartu debitnya. Kemudian scene berpindah saat Cheng Zeng sedang bermain baseball dan setelah permainan selesai Yoon Jin menghampiri Cheng Zeng lalu mengembalikan uang yang diberikan lebih oleh Cheng Zeng di kartunya. Kemudian scene berpindah saat Yoon Jin sedang berada di atap sekolah. Cheng Zeng datang dan berkata akan membantunya untuk belajar matematika karena nilainya sangat rendah. Awalnya Yoon Jin menolak namun ia teringat oleh ayahnya yang sakit dan beasiswa yang mengharuskan dapat nilai yang tinggi. Kemudian Yoon Jin menyetujuinya. Kemudian hari demi hari mereka semakin akrab dan sering bertemu di atap sekolah untuk belajar bersama. Dan saat hasil ulangan dibagikan Yoon Jin terkejut sekali dan bahagia karena bisa mendapatkan nilai 85 berkat usahanya belajar bersama Cheng Zeng. Keesokan harinya Yoon Jin tidak masuk sekolah tentu saja membuat Cheng Zeng mengkhawatirkannya lalu ia menanyakannya pada Mo Fo Hua dan ia menjawab bahwa ayahnya sakit parah yang mengharuskan ia pulang ke kampungnya. Berhari-hari Yoon Jin tidak masuk sekolah membuat Cheng Zeng merasa kesepian. Dan saat Cheng Zeng tertidur, ia terkaget karena ada perempuan lain yang duduk di depannya namun itu bukan Yoon Jin melainkan Mo Fo Hua.
dan ia mengatakan Yunjin sudah kembali dan meminta berpindah bangku dengannya. Chen Zeng yang mengetahui itu kemudian berlari mencari keberadaan Yunjin, dan ternyata ia benar ada namun dia tidak ingin bertemu. Saat Chen Zeng mengetahui alasannya, ia terkejut karena ada tanda hitam di tangan kiri Yunjin yang artinya ayahnya sudah meninggal. Hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya titik puncaknya yaitu kelulusan. Banyak hal yang terjadi ketika di SMA namun harus diganti dengan lembaran baru. Kemudian scene berpindah di malam kelulusan. Yunjin yang mengenakan gaun putihnya yang terlihat sangat cantik, juga Chen Zeng yang menggunakan kemeja. Di sini Yunjin dihampiri oleh Meng Shui. Ia berbicara bahwa Yunjin harusnya sadar diri dan tidak usah mendekati Chen Zeng. Namun tak disangka Chen Zeng menghampirinya dan mengajak dansa bersamanya. Dan tak lama kemudian lampu mati dan saat itu Chen Zeng memeluk Yunjin, namun saat lampu menyala Yunjin menyadarinya, langsung lari keluar dan diikuti oleh Chen Zeng. Dan saat di luar, Chen Zeng mengungkapkan perasaannya dan mengajak Yunjin memasuki universitas yang sama di Beijing. Respon Yunjin hanya memberikan ciuman yang diartikan oleh Chen Zeng menerima perasaannya, namun Chen Zeng tidak tahu bahwa itu adalah hadiah terakhirnya dan di situ Yunjin akan meninggalkannya. Waktu pun berlalu, Yunjin pun tidak melanjutkan studinya. Ia sekarang bekerja sebagai petugas perpustakaan. Ia di sana bertemu seorang sekaligus teman kerjanya yang bernama Shen Juan. Mereka semakin hari semakin akrab, namun Yunjin masih teringat terus kepada Chen Zeng. Namun tak disangka Chen Zeng mendatangi Yunjin di mana ia bekerja. Itulah pertemuan di mana ia berpisah sudah berbulan-bulan. Chen Zeng mengajak kakak perempuannya karena ia akan mengunjungi kuil. Saat berada di kuil mereka berdoa bersama. Kemudian Shen Juan diajak kakak Chen Zeng membeli minuman dan meninggalkan mereka berdua. Kemudian mereka bertengkar sedikit akan masa lalunya dan akhirnya mereka bercium dan Shen Juan melihatnya. Dan tidak hanya itu saja, saat mereka makan Yunjin dipaksa untuk minum yang akhirnya ia sedikit mabuk dan menyebut-nyebut nama Chen Zeng. Keesokan harinya Yunjin merasa Shen Juan menghindarinya dan mendiamkannya. Dia pun bertanya mengapa begitu dan Shen Juan menjawab bahwa Yunjin mempunyai perasaan terhadap Chen Zeng. Setelah itu Yunjin mendatangi apartemen di mana tempat Chen Zeng tinggal. Kemudian Yunjin marah-marah. Chen Zeng yang tidak mengerti apa-apa ia pun bertanya. Kemudian Yunjin berkata ia membenci Chen Zeng dan kemudian Yunjin memohon untuk tidak mengganggu kehidupannya lagi. Chen Zeng pun mengiyakan permintaannya dan menghilang dari hadapan Yunjin. Setelah lama kemudian Yunjin disuruh pulang oleh ibunya ke kampung halamannya dan ia pun memutuskan pulang dan ternyata ia menemui ibunya dengan sosok ayah baru. Di sana juga Yunjin kembali bertemu dengan Chen Zeng yang ternyata ia membuka pabrik milik ayahnya tepat di dekat rumah Yunjin. Kemudian Chen Zeng menemui Yunjin yang sedang mengerjakan kerajinannya dan Chen Zeng pun ikut membantunya, bahkan ia sampai begadang mengerjakannya. Keesokan paginya Yunjin melihat banyak luka di tangan Chen Zeng akibat semalam mengerjakan kerajinannya itu. Chen Zeng mengatakan pada Yunjin agar setelah lulus kuliah ia pergi bersamanya ke Beijing agar mereka bisa hidup bersamanya. Dan kini pun Yunjin menurutinya dan mulai sekarang Yunjin belajar dengan giat untuk melamar pekerjaan di Beijing dan beruntung sekarang ia mendapatkan pekerjaan tersebut. Yunjin pun sekarang berada di Beijing dan bertemu dengan Chen Zeng. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama, karena menurutnya dengan tinggal bersama mengurangi biaya hidupnya di daerah asing.
Kemudian scene berpindah di suatu tempat yang mewah. Cheng Zhen mengajak Yun Jin untuk menemui reuni keluarganya. Dan ia melihat Shen Juan yang dimana ia akan menikah dengan kakaknya Cheng Zhen. Ditambah lagi dengan ayah tirinya yang datang dan mengatakan bahwa ia berhutang pada perusahaan Cheng Zhen dan hutangnya sangat tinggi. Hutang itu untuk membiayai ibunya yang sedang sakit kanker. Yun Jin yang mendengar itu bingung kemana ia harus mencari uang yang jumlahnya sangat besar itu. Dan hingga akhirnya pada suatu hari ia memutuskan untuk meminjam uang kepada Shen Juan. Namun sesampainya di rumah ia mendapatkan Cheng Zhen yang memberikan uang yang cukup besar dan cukup untuk membiayai pengobatan ibunya. Karena ayah tirinya ini juga bercerita pada Cheng Zhen. Dan Yun Jin mengatakan bahwa ia sudah meminjam uang kepada Shen Juan. Cheng Zhen yang mengetahui itu kemudian marah dan pergi meninggalkan Yun Jin karena ia merasa tidak dihargai sebagai kekasihnya. Hingga akhirnya Cheng Zhen memutuskan untuk berpisah karena merasa sudah tidak dianggap oleh Yun Jin. Setelah berpisah Cheng Zhen pergi ke Amerika untuk melanjutkan bisnisnya sedangkan Yun Jin bekerja seperti biasanya. Sudah 2 tahun berlalu dengan diselimuti rasa menyesal akhirnya Yun Jin pergi menyusul Cheng Zhen ke Amerika. Dan akhirnya ia menemukan pria yang selama ini ia cari. Namun ia tidak tahu apakah Cheng Zhen masih menyimpan perasaannya atau tidak. Dan saat ingin mendatanginya Yun Jin berhenti saat melihat ada wanita hamil keluar dari hotel bersamanya itu. Ia pun menangis dan pergi saat melihatnya dan mengira bahwa itu adalah istrinya Cheng Zhen dan tanpa sengaja Cheng Zhen melihat Yun Jin berlari di pinggir jalan. Ia pun segera berlari mengejarnya namun Cheng Zhen kehilangan jejaknya. Singkat cerita saat Yun Jin sedang berdiri di atap sekolahnya dulu tiba-tiba ada yang menarik rambutnya. Saat menoleh ternyata itu adalah Cheng Zhen. Ia mengatakan apakah engkau mencariku di New York beberapa waktu yang lalu. Yun Jin pun hanya diam saja. Di sini Cheng Zhen mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video wanita yang bersamanya waktu lalu. Di video itu ada seorang wanita bersama bayinya dan juga suaminya dan ternyata wanita itu adalah seorang temannya saja. Setelahnya Yun Jin hanya menangis karena salah paham dan film pun selesai. Di film ini mengajarkan kita untuk saling terbuka dalam menjalani suatu hubungan karena ketika kita saling menutupi suatu masalah bisa menyebabkan suatu hubungan bisa terpecah belah walaupun hal itu hanya sepele atau masalah serius. Jika Anda menyukai alur film ini alangkah baiknya like dan subscribe dan sampai jumpa di next film berikutnya.